harus tahu nih isu-isu apa yang terjadi di lingkungan kita. Betul. Gak mungkin dong hidup kita itu selalu di hotel, kita ngelayanin tamu. Dari mouth to mouth, jadi atau mulut ke mulut, atau kayak misalkan kayak kita punya temen nih, jadi kita ngajak temen kita dulu kan. Ini tadi kirain sih kalian bawa pacar atau Aduh, apa? kita jomblo pak. Iya, nggak punya pacar pak. Tapi enggak nih ya, berdua enggak ada ikatan ya? Nggak ada. Kita Enggak. teman aja mah. Teman. Teman bener-bener teman ya? Teman. Bahaya soalnya. Jangan. Kita masih normal kok, tenang. Masih normal kan? Normal pak, normal. Bahaya. Ya, mudah-mudahan masih normal dah. Udah enggak usah di. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih pak. Jadi Jakarta ini bakal tetap dicap sebagai kota metropolitan bagi saya. Oh. Bagi masyarakat Jakarta juga. Jadi mungkin ini tempat terbaik untuk menghasilkan uang, perputaran ekonomi sih. Oh, keren. Keren. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Jadi yang meresmikan ini adalah jembatan di tengah-tengah kawasan Jalan Sudirman. Sangat ramai sekali, bukti bahwa Jakarta tak pernah tidur. Jam 12 malam Jakarta masih ramai. Tempat di mana orang-orang mencari, mengejar mimpinya. Bagi buat mereka sangat tidak mungkin akan berkarir di Jakarta. Entah apa jadinya kalau ibu kota negara berpindah ke Kalimantan, IKN, ibu kota negara Nusantara. Entah berapa mimpi anak muda yang akan tercancel, terdelete atau berpindah dengan profesi yang lain. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di ke depan akan memberikan dampak yang lebih positif lagi untuk masa pemuda-pemuda kita, untuk anak-anak muda kita semua meraih mimpi, meraih masa depan. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Saya Blangkon. Confidence, dreams, and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I can play a million mind games, but it's all serious. Something not illogical, something that is topical. Limit only what you go. Make yourself unstoppable. Make your irresponsible. If you just believe. Oke guys, kita coba mengeksplor jembatan ini. Sangat megah sekali, di mana di tengah-tengah jalan diapit dengan gedung-gedung pencakar langit ya. Ini udah kayak Dubai versi Indonesia. Sangat megah sekali. Dan saya yakin di balik megahnya gedung-gedung ini ada kaum milenial yang meraih mimpi, yang bercita-cita meniti karir di tengah-tengah kota Jakarta. Selalu, dan saya menitipkan harapan buat mereka untuk dapat meraih cita-citanya. Masa depan mereka adalah masa depan Indonesia. Bang, lagi ngapain bang? Lagi nikmati pemandangan aja sih pak. Oh ya nih, ini pakai ini dulu bang. Kemudian saya lagi bikin konten nih bang ya. Dibantu sedikit-sedikit ini wawancara. Menurut abang nih, Kenapa tuh? apa namanya? Kalau nih ya, ini kan ibu kota negara di Jakarta nih, ibu kota Jakarta nih. Kalau misalkan nih tiba-tiba ibu kota negara berpindah di IKN, itu menurut abang gimana nih? Menurut saya sih panjang banyak hal yang harus dipikirkan. Terlepas dari orang-orang kan kebanyakan pada ngerantau di sini, dari mencari nafkah di sini. Kemungkinan kalau di IKN kan mungkin lebih ke apa ya namanya?
cara sistem pekerjaannya tuh berbeda karena beberapa banyak perusahaan-perusahaan internasional pun rata-rata di Jakarta. Jadi kemungkinan harus dipikirkan kembali sih. Oh, gitu ya, Bang. Iya. Kayaknya kesannya serius banget ini abang ini. Ini udah sumpek banget dari Ya, Jakarta. nggak sih gitu ya. Pak. Ini sebenarnya lagi nyantai aja, lagi menenangkan pikiran di sini Pak. Kayak ngeliatin City Light Jakarta tuh kayak bagus aja gitu. Apalagi dari lantai 3 sini gitu, lebih enak. Oke, kita tengah sama siapa nih ngomong-ngomong? Ini kebetulan ada teman saya. Hai, kenalin, saya Blangkon. Ah, Han dari mana Han? saya dari Tangerang jauh-jauh ke sini. ya. Oh, ada kesibukan apa di apa namanya di Jakarta? Ya karena di sini banyak hotel-hotel bintang 5 sih, kebetulan saya juga magang sini nyari Oh, lagi magang. Iya. Lagi magang dari universitas apa tuh? dari Polimedia. Oh, Polimedia, dia udah tamat terkenal sekali ini. Kalau bapak sini, abang sini dari mana? Saya kebetulan sudah beres kuliah untuk tahun lalu. Untuk tahun lalu sih. Coba biar dipegang. agak jelas dipegang. Ayo boleh. Ini aja ya. Hmm. Kebetulan saya baru beres wisuda kemarin di bulan Oktober 2024. Jadi kebetulan dari pada saat kuliah pun saya sudah mencari usaha untuk apa namanya, bukan nafkah ya, mencari hasil sendiri, hasil jeripaya sendiri dengan cara kerja dengan part time di beberapa hotel. Kebetulan kan saya jurusannya tata boga, jadi Oh, tata boga. iya betul. Kalau Han sendiri, Kalau saya itu lebih ke seni kuliner namanya, bukan tata boga. kalau misalkan kalau apa namanya, kalau saya nggak salah tuh fine diningan gitu ya, fine dining kayak gitu-gitu, atau Iya. gimana? Kalau saya di sini sih lebih ke jaga-jaga buffet restoran ya, di sini magangnya. Oh, di magangnya dikasih tugas seperti itu. Iya guys, jadi mereka ini adalah masa depan Indonesia yang akan meraih mimpi di tahun-tahun berikutnya. Gitu. Oke, sangat menarik sekali. Ada waktu sebentar kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh Pak, boleh boleh. Oke, kita coba Mau cari di mana? tempat. Boleh Di langsung mana berangkat. asiknya? Boleh kayaknya di bawah lebih enak deh Pak. Oke, kita coba turun ke bawah ya. Baik Pak, Oke, ayo. langsung. Jadi gini ya, apa selalu seperti ini ya di Jakarta. Kebetulan saya tuh lagi jalan-jalan di Jakarta, ya kan? Ya. Lagi jalan-jalan, ingin tahu sebenarnya apa sih keinginan dari para gensi anak-anak muda sekarang yang lagi meraih mimpi gitu kan? Meraih mimpi, meniti karir, kalau boleh dibilang seperti itu. Apa harapan dari kalian itu untuk masa depan kalian? Yang pertama sih pasti mencari karir dulu ya Pak. Dengan karir yang bagus akan menghasilkan apa sebutannya, finansial yang bagus juga. Jadi otomatis kayak kita tuh bisa membalas budi orang tua, apa yang orang tua kasih. Sekarang kita yang menjadi apa namanya sebutannya, lebih kita yang memberi ke mereka gitu. Jadi kayak mungkin bisa membeli suatu hadiah untuk orang tua dengan hasil jeripaya kita. Ya, Lalu juga ya, kan ya. kita juga kan butuh harus nabung juga untuk masa depan kita sendiri. Mungkin itu aja sih. Jadi lebih dengan siapa tadi? Bapak Hoirul, Pak. Dengan Hoirul. Bang Hairul itu ini banget ya, apa namanya? Sangat menjalankan apa namanya? Adat istiadat dari orang Indonesia itu ya. Ya betul, karena mungkin dari didikan orang tua juga mungkin ya Pak. Jadi karena mereka ingin kita tuh ada hasilnya gitu dari jeripaya kita gitu Pak. Jadi Jakarta itu berarti ini pusat dari Jakarta Bang ya? Ya pusatnya Pak, kita Oh, kebetulan iya, kan iya. bakal ada isu-isu ke IKN gitu ya Pak. Iya, itu yang sedikit meresahkan dari orang-orang, dari teman-teman sejawat itu, bahwa Jakarta itu akan pindah ke ibu kota Nusantara. Saya yakin terjadi banyak pro kontra seperti itu sih, tapi Betul. saya yakin
bahwa masa depan Indonesia itu bukan tergantung dari dimanapun masalah ibu kota, tapi tergantung bagaimana kesiapan kita menghadapi kenyataan global. Betul. Itu menurutku seperti itu. Ada satu ini yang tadi gua bilang bahwa setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Betul. Yang tua akan berganti dengan orang yang muda, kemudian yang muda akan berganti dengan para pemuda-pemuda yang baru. Kita nongkrong yuk. Coba kita ngobrol-ngobrol santai. Enak bawa oke. Oke. Memang malam-malam itu enaknya duduk santai sambil menikmati kopi, secangkir kopi, satu batang sigaret. Wah, itu udah luar biasa. Jadi inspirasi itu tapi jangan kalau kalian belum merokok itu jangan. Ya, karena Masih sehat. bagaimanapun bahwa merokok itu tidak baik. Gitu ya. Kalau nggak punya duit tapi. Kalau punya duit nggak apa-apa lah. Oke, by the way, kita ngobrol-ngobrol lagi yang tadi. Kayaknya masih isu ini sangat menarik sekali ya. Selain di udah sangat sering dibahas di majalah-majalah, sangat sering sekali dibahas di berita-berita bahwa isu kepindahan ibu kota negara itu sangat menguras pikiran. Betul. Sangat banget kan. Nah, kalian nih sebagai generasi muda yang lahir ataupun yang lahir yang lahir mengenyang pendidikan di Pulau Jawa khususnya di Jakarta, harapan kalian? Coba dari Han dulu deh. Harapan saya sih, ini harapan pribadi Pak. Harapan pribadi boleh. Kalau harapan pribadi sih pengen jadi chef terkenal aja sih, pengen punya restoran ya di Jakarta, terutama kota metropolitan ini pasti bisa prestige lah namanya juga. Berarti nggak ngaruh ya tentang kepindahan ibu kota negara dari ini Jakarta ke Kalimantan, nggak ngaruhin Han sendiri ya? Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih Pak. Jadi Jakarta ini bakal tetap dicap sebagai kota metropolitan bagi saya, bagi masyarakat Jakarta juga. Jadi mungkin ini tempat terbaik untuk menghasilkan uang, perputaran ekonomi sih. Oh, keren. Ini wawasan pemuda Gen Z, harapan masa depan bangsa, ya kan? Punya pikiran yang lebih terbuka, nggak terpatok dimanapun ibu kota itu berada, berkarya. Halo, thank you bro, you are the best. Oke. Ngomong-ngomong nih, memang senang berkecimpung di dunia kulineri atau gimana? Emang cita-cita atau ada pengalaman dari orang tua, kakak, saudara atau siapapun yang mempengaruhi pikiran Han sendiri? Kalau saya sendiri sih cita-cita kuliner itu dulu emang suka masak juga dulu. Ibu juga suka masak, nenek dulu juga punya warung masak. Ya. Apa itu? Dulu lebih ke masakan Batak, Pak. Oke. Iya, lebih ke masakan Batak. Berarti Mas Han ini dari ini ya, Batak ya, Medan ya? Iya, lebih ke Medan dulu. Ciri khas nenek, ibu juga. Tapi kalau saya sendiri sih lebih pengen ke Indonesia atau Chinese. Chinese food. Iya, Chinese. Kalau Erul sendiri asli mana nih? Saya sendiri sih asli Bogor ya Pak. Bogor. Kebetulan saya dari kecil pun emang di Bogor terus. Semenjak kuliah aja, karena kuliah saya di Universitas Negeri Jakarta, jadi saya mulai ngerantau lah hitungannya, walaupun cuma beda kota dikit. Saya udah mulai tinggal di sini dan akhirnya
berakhir dengan berkarir di kota yang ini. Oh gitu. Betul. Jadi kalian itu dari kota yang berbeda ya? Betul, kita ketemunya di kota Jakarta ini, Pak. Betul. Oh gitu, mantap, gila. Iya. Tetap juga di jurusan kulineri. Iya, Tetap juga kulineri sama. gitu. Kebetulan kalau saya sih awalnya tuh hobi makan ya, Pak. Oh, Awalnya gitu. hobi makan, suka kayak mencoba-coba makanan, akhirnya kayak ada rasa ingin belajar untuk bisa masak. Akhirnya kayak ya udah masuk ke SMK Tata Boga. Setelah itu lanjut ke kuliah seni kuliner juga namanya. Dan berkarir di dunia F&B juga gitu. Saya mengulik sedikit ya bahwa seni masak memasak adalah sebuah pekerjaan yang dibilang purba. Kenapa? Karena sejak zaman dahulu profesi sebagai koki itu sudah ada. Betul, Sudah ada. Nah kebetulan saya juga berkecimpung di dunia kulineri. Ya namanya juga di situ ada chef Langkon ya kan. Betul. Karena memang saya menggemari atau sudah lama berkecimpung di dunia kulineri. Nah, kurang lebih seperti kayaknya kita ketemu itu cocok gitu. Pas banget ya, Pak. Cuman emosi apa namanya ya? Isu-isu sosial yang ada, yang ada tidak menampik kemungkinan kita ikut. Ya, kenapa? Karena kita hidup di lingkungan masyarakat dan kita harus tahu nih isu-isu apa yang terjadi di lingkungan kita. Betul. Gak mungkin dong hidup kita itu selalu di hotel, kita ngelayanin tamu, kita bikin makanan superfood ya kan, ngelayanin dengan sebaik mungkin tanpa bersosial dengan yang lain, itu di sisi lain. Good. Oke, menarik sih, menarik. Jadi, tapi di sini saya ingin mengangkat itu harapan Gen Z di tahun 2026. Kita tahu kan, dunia kuliner itu sekarang sedang berguncang karena resesi ekonomi gitu ya. Ya nggak sih? Iya betul. Dunia perhotelan yang saya baca statistiknya itu untuk tahun 2025 itu okupansi dan revenue itu sangat menurun sekali. Sangat bergantung dengan efisiensi pemerintah, kebijakan pemerintah. Iya nggak sih? Sama ya, informasi yang diterima ya. Nah, untuk tahun 2026 harapan kalian itu apa? Ya mungkin bisa menjadi yang lebih baik lagi atau enggak bisa seminimal mungkin jadi kayak seperti tahun 2024 sebelumnya. Iya gila itu tahun 2024. Jadi itu lumayan juga ya Pak. Penghasilan dari hotel tuh cukup besar juga. Mungkin karena efisiensi dari pemerintah jadi mulai ada penurunan sedikit dari situ. Sangat beruntung sih bagi hotelier yang masih bertahan Betul. di tahun 2025 untuk khususnya di pariwisata khususnya itu sangat berdampak sekali ya. Harapan saya pribadi tahun 2026 itu ekonomi Indonesia sudah pulih. Betul. Dan pariwisata Indonesia sudah kembali di masa jayanya. Amin yang paling amin, serius. Itu harapan kita semua. Betul, itu harapan kita semua. Kalian gitu. Ini kan baru menapak nih di dunia kuliner. Kesulitan apa kira-kira yang dihadapi? Ya mungkin kalau dari gitu ya. mungkin kalau dari saya pribadi itu salah satunya lowongan kerja itu mungkin jadi lebih sulit. Dan biasanya sekarang tuh rata-rata hotel tuh dari mouth to mouth, jadi atau mulut ke mulut, atau kayak misalkan kayak kita punya temen nih, jadi kita ngajak temen kita dulu. Kadang kalau dulu tuh masih 2024 ke bawah tuh masih kayak di LinkedIn, di Instagram, by WhatsApp itu kadang ada kayak informasi lowongan kerja. Sekarang tuh agak sulit ya Pak untuk di 2025 ini. Hans, gimana Hans? Pendapatnya?
Benar juga sih, sekarang karena okupansi juga menurun. Hotel juga teman saya juga ada terdampak pengurangan karyawan juga. Dulu itu dia tahun lalu tuh sering dapat part time DW. Oh gitu. Ya, tapi sekarang karena ya sulit, paling DW juga sebulan sekali, sebulan cuma 2 kali. Tapi dulu tahun kemarin dia tuh saya ingat banget dia sering banget DW gitu, bisa seminggu bisa 4 kali. Tapi tetap dinikmati ya. Iya. Apapun itu kita tetap Indonesia men. Indonesia itu apapun yang kita dapat kita terima dengan lapang dada. Betul ya. Harus diterima dengan lapang Mudah-mudahan dada. sih pola pikir kalian tetap sama pola pikir dengan para bapak-bapak. Pasti. Yang bapak-bapak kalian ya kan, orang tua kalian. Tetapi tetap mindset kita itu ke depan. Bahwa Indonesia akan menjadi juara ekonomi di dunia. Itu jelas itu. Ya. Intinya udah darunya itu udah ketahuan. Ya, nggak sih? Ya mudah-mudahan aja sih. Kita tunggu ini Bapak Presiden kita yang sangat memikirkan kita, jelas dari pidato-pidato dia, apa yang di komitmen dia di media-media sangat membantu masyarakat kita untuk lebih hidup lebih sejahtera dan seperti itu. Jangan pesimis dengan keadaan. Insya Allah tahun 2026 kalian sudah benar-benar berpijak lah, benar-benar berpijak, menapak satu langkah demi langkah untuk mencapai karir. Thank you untuk waktunya, sudah ganggu kalian jalan-jalan. Ini tadi kirain sih kalian bawa pacar atau apa? Kami jomblo Pak. Iya, nggak punya pacar Pak. Tapi enggak nih ya, berdua enggak ada ikatan ya? Nggak ada. Kita teman aja, Pak. Teman. Teman, benar-benar teman ya? Teman. Bahaya soalnya. Kita masih normal kok, tenang. Masih normal kan? Normal Pak, normal. Bahaya. Ya, mudah-mudahan masih normal lah. Udah nggak usah dibahas lagi ya. Ya udah enggak ya. Oke. Dari mungkin satu kata atau beberapa kata pesan buat teman-teman kalian yang sama keadaannya, sama seperti kalian sekarang lagi meniti dunia karir dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Silakan kasih pesan. Kalau dari saya sih buat teman-teman aja ya, karena sekarang zamannya juga zaman AI gitu, jadi lebih fokus aja lah, fokus pada apa yang kalian pengen. Ya kemampuan kalian tuh itu aja yang kalian fokusin ya, supaya kalian expert di bidang itu. Kalian nggak kalah dengan AI. Fokus dengan apa yang kalian inginkan dan fokus dengan apa yang kalian bisa dan mampu untuk dilakukan. Jangan takut untuk melangkah. Ya, Bukan begitu ya bahannya? Iya betul. Oke. Pak Hairul, Mas Hairul apa Abang Hairul ya? Abang Hairul aja, Abang biar Hairul lebih aja. mudah dikit. Mungkin kalau dari saya pribadi sih, untuk yang sudah punya karir, dipertahankan skill-skillnya, di-upgrade skill-skillnya, dipertahankan konsistensinya. Untuk yang belum dapat lowongan kerja, mungkin bisa mencoba mencari lewat LinkedIn, Glitch atau aplikasi-aplikasi lain, karena kan teknologi kita kan sekarang udah lumayan maju ya. Jadi banyak beberapa aplikasi-aplikasi lowongan kerja yang bisa dicari di situ. Mungkin tetap semangat aja untuk semuanya dan sukses selalu. Oke. Thank you untuk waktunya. Satu kata dari saya bahwa jangan pernah bosan untuk melangkah. Karena setiap langkah yang kalian pijakkan di bumi akan tercatat sebagai amal ibadah. Jika apa yang kalian lakukan adalah sebuah niatan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Ingat bahwa kita diciptakan di alam dunia ini sebagai khalifatul fil ard, dan seorang khalifah adalah mereka-mereka yang mau berjuang untuk hidupnya, berjuang untuk
keluarganya dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Selamat berjuang para kalian lah yang sedang memperjuangkan nasib, karir dan lain sebagainya. Saya Blangkon. Assalamualaikum. Selamat malam. Beres Thank juga. you, bro. Thank you. Keren banget. Sumpah. Saya pikir jelas. Keren Han. Sisi lain dari lu.